Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kangguru, kembali lagi di channel Kangguru Belajar. Paksa mereka belajar fisika. Oke, untuk kali ini Kangguru sudah menyediakan sebuah soal dari UTBK di tahun 2014 atau 2016. Kangguru agak lupa. Mungkin di sini kalian nanti bisa cek ya tahunnya pastinya tahun berapa, dan mari kita kerjakan. Tapi sebelum kita akan mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kalian untuk bisa subscribe, like, share, ataupun komen di channel Kangguru supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kalian juga bisa lebih enjoy belajar fisikanya. Ayo kita bahas soalnya sekarang. Sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut omega hingga lintasan batu berbentuk lingkaran pada bidang horizontal dan tali membentuk sudut theta terhadap vertikal. Lihat seperti gambar. Yang ditanyakan adalah laju sudut batu adalah sebesar, berarti yang ditanyakan adalah nilai omeganya. Berapakah nilai omega? Berapakah nilai omega dari gambar tersebut? Nah, sebelumnya coba di sini Kangguru akan gambarkan dulu, perbesar ya gambarnya supaya lebih enak menggambar gayanya. Jadi di sini ada sebuah batu yang diikatkan dengan panjang tali sepanjang L, kemudian diputar. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya di sini kita coba untuk gambar gaya-gayanya dulu ya. Gaya-gaya yang bekerja pada sembenda. Nah, karena di sini ada batu yang masanya sebesar M, maka jelas akan timbul gaya berat atau W. Kemudian karena di sini batunya dihubungkan dengan tali, maka secara pasti akan timbul gaya tegang tali atau T. Seperti itu. Kemudian langkah kita selanjutnya apa lagi? Yaitu memproyeksikan gaya yang belum sesuai di sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Coba kita gambarkan dulu untuk sumbu X-nya pasti ada di sini kan. Lalu sumbu X-nya biasa dia horizontal atau melintang. Ya, yang belum ada di sumbu X dan Y siapa? Yaitu adalah T-nya atau gaya tegang tali. Kemudian di sini ada sudut sebesar theta. Sudut yang berseberangan nilainya akan sama sehingga sudutnya bisa ditaruh di sini. Gitu, ya kan? Lalu kita gambar dulu, proyeksikan gaya ini pada sumbu Y. Nah, lalu pada sumbu nilainya TY ya. Lalu pada sumbu X. Nah, maka nanti akan bernilai TX seperti itu. Kalau sudah, manakah yang bernilai sin dan yang bernilai cos? Sehingga di sini TY-nya akan bernilai T cos T theta. Sedangkan di sini TX-nya bernilai sin T theta seperti itu. Oke, selain itu karena di sini bentuk geraknya berbentuk lingkaran, maka jarak dari sumbu pusat sampai ke batunya ini akan terbentuk sebuah jari seperti itu. Oke, coba kita analisis per sumbu terlebih dahulu. Kita coba di sumbu Y-nya. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya bergerak di sumbu X saja atau secara horizontal saja. Sehingga yang ada di sumbu Y adalah T cos theta dengan W. Sehingga di sini W min T cos theta sama dengan 0. Atau T-nya T cos theta sama dengan W. Ya, atau kita cari T-nya yaitu W per cos theta. Ini adalah persamaan yang pertama. Lalu kita ke sumbu X. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, muncul nilai percepatan karena bendanya bergerak di sumbu X. Kemudian yang ada di sumbu X siapa di sini? Yaitu cuma Tx saja yang bernilai T sin T theta. T sin theta sama dengan M kali A. Nah, di sini kita punya nilai T-nya adalah W, yaitu W cos theta. Yaudah, tinggal kita masukkan. Sehingga nilainya W, kita ganti T-nya ya menjadi W cos theta. Kemudian sin theta sama dengan M. A-nya kita ganti karena ini geraknya gerak melingkar, maka
percepatannya adalah percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal pun nilainya akan koheren dengan nilai omega kuadrat dikali dengan jari-jarinya. Seperti itu. Kita dapat persamaan W per cos theta kali sin theta sama dengan M omega kuadrat kali R. Nah, mungkin cosnya bisa kita seberangin ke sana aja ya, sehingga nanti bernilai W sehingga nanti bisa bernilai W sin theta sama dengan M omega kuadrat kali R dikali dengan cos theta. Gitu. Kita tadi dapat persamaan bahwasanya W sin theta sama dengan M omega kuadrat R cos theta. Nah, sebelumnya kita balik lagi ke gambar yang tadi. Di sini bahwa kita ada batunya ya. Kemudian kita coba lihat lagi, di sini ada sudut yang terbentuk. Ini adalah panjang dari talinya, lalu jarak dari pusat lingkaran ke batunya adalah R. Seperti itu. Nah, kalau dari gambar ini, dari gambar segitiga ini, kita bisa menentukan nilai sin di sini. Bahwasanya sin theta ini sama saja dengan R per L. Gitu. So, kita bisa ganti persamaan sin theta di sini menjadi R per L. W kita ubah juga menjadi M kali G, kemudian R per L sama dengan M omega kuadrat R cos theta. Lalu R-nya kita hilangkan, M-nya kita hilangkan, tinggallah G per L sama dengan omega kuadrat cos theta. Nah, kita di sini langsung bisa mencari nilai omeganya, sehingga omega kuadrat sama dengan G per L per cos theta. Ya enggak? Per cos theta. Atau kalau misalkan kita langsung saja cari omeganya, maka nanti akar dari G per cos theta L cos theta. Nah, barulah kita bisa dapat jawabannya bahwasanya kecepatan sudut si batu itu akan menjadi akar atau omega sama dengan akar dari G per L cos theta. Kalau kita lihat opsinya ada di opsi berapa ya? Omega G L cos theta. Ya, dari yang opsi C. Oke deh, sahabat Kang Guru. Sampai di sini dulu untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk bisa subscribe, like, ataupun share video ini. Kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.